Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Prabowo bertemu dengan seorang Jokowi di Senayan dan ini viral di media sosial begitu kan ya. Banyak orang yang menduga bahwa seorang Jokowi titip calon menteri. Siapa mereka? Jelas sesuai dengan pernyataan Prabowo begitu ketika memaparkan di acara BNI begitu kan yang mengatakan bahwa menteri-menteri Pak Jokowi itu ya ada kemungkinan besar juga diambil. Yang penting kinerjanya baik. Siapa mereka? Artinya apa? Kalau kita melihat dengan hal-hal kayak beginian, orang pasti menduga jangan sampai seorang Prabowo ini begitu kan ya dikendalikan oleh seorang Jokowi. Artinya apa? Saya melihat bahwa ya menteri-menteri Pak Jokowi, menteri-menteri Pak Prabowo ini seharusnya fresh. Ya, menteri-menteri Pak Jokowi di situ jangan diambil semua begitu kan. Walaupun sebagian ya boleh-boleh aja, tapi lebih tepatnya ada penyegaran di situ begitu kan ya. Biar menteri itu fresh. Biar menteri itu tidak ada lagi yang kemudian sana sini begitu. Saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo harus benar-benar ada penyegaran dalam tubuh kabinet menteri ini. Kenapa? Tujuannya adalah untuk bisa mengontrol ya hal-hal oleh yang baru. Tapi kalau menteri-menteri yang lama yang sudah dipakai dari seorang Jokowi mereka ya pasti ada suatu yang kemudian kita lihat begitu kan. Siapa yang bisa bekerja di era itu? Kan pertanyaannya kan begitu. Ya mungkin kalau di beberapa partai ada misalnya PDP dapat 4 misalnya atau 3 atau siapa begitu. Tapi pada kenyataannya adalah kita lihat saja begitu. Untuk melihat orang-orang yang bisa bekerja. Nah, pertemuan-pertemuan inilah yang kemudian disinyalir bagi orang-orang begitu di media sosial bahwa seolah-olah ya Prabowo tersandra dengan rayuan-rayuan Jokowi. Ini kan banyak yang menduga hal-hal seperti itu begitu. Mampukah Prabowo menepis ini semua? Mampukah begitu kan ya untuk bisa membuang bayangan-bayangan seorang Jokowi selama ini? Mampukah seorang Prabowo ini begitu kan ya sesuai dengan ucapannya dan realitas bagaimana untuk mensejahterakan bangsa dan negara kita? Kalau menterinya Jokowi diambil lagi, saya kira ya bahwa tidak ada penyegaran sama sekali di situ begitu. Seorang Prabowo kan harus ada penyegaran. Banyak anggota-anggota partai, kemudian orang-orang hebat di situ begitu kan yang lebih segar dan bisa kompeten untuk bisa bekerja. Banyak di situ begitu. Coba kita lihat saja ini ya. Bertemu Prabowo di Senayan, Jokowi diduga titip calon menteri ya. Bisa begitu kan ya. Jangan sampai menteri-menteri strategis di situ dikuasai. Masalah kejaksaan, masalah KPK, masalah Kominfo, masalah Polri dan sebagainya begitu. Jangan sampai ini dikasih bagi orang-orang Jokowi begitu kan. Ya setidaknya Prabowo tahu lah. Saya yakin dan saya yakinnya Prabowo tahu masalah soal-soal kayak begituan. Tidak usah diajari. Tapi jangan sampai ya keteledoran di situ begitu kan. Kalau keteledoran maka ya saya kira banyak orang yang akan bisa mengatakan wah ini blunder dan sebagainya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Di jelang detik-detik akhir Jokowi masih aja begitu kan ya cawe-cawe. Orang banyak mengatakan seperti itu. Kita lihat saja ini. Bertemu Prabowo di Senayan, Jokowi diduga titip calon menteri ya. Ini kita baca ya Prabowo ya gimana ya mending lu ribut sama gue. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Adakan pertemuan dengan Prabowo, Muslim Arbi mengatakan Jokowi minta jaminan Gibran tak diturunkan di tengah jalan. Bisa saja begitu. Bisa saja spekulasi itu muncul ya. Ya namanya spekulasi kan bisa-bisa aja begitu. Hati-hati Pak minumannya. Semua menteri Pak Jokowi cuman Pak Prabowo yang paling dekat dan paling disayang sama Jokowi. Mereka pengen beritanya bahas calon menteri ya. Semoga lagi cair mengamankan Mulyono. Ini komentar-komentar dari netizen. Jadi saya kira menganggap bahwa pertemuan-pertemuan dengan seorang Jokowi dengan apalagi 4 mata begitu kan ya harus benar-benar hati-hatilah begitu kan walaupun
ada keterlibatan seorang Jokowi untuk memenangkan Prabowo, tapi bukan berarti ya bayangan-bayangan semua Jokowi itu diambil. Ya kita harus tepis lah bagi seorang Prabowo. Makanya saya pribadi sebagai rakyat kecil, menurut saya Menteri Prabowo ini harus ada penyegaran. Dalam artian bahwa harus wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru itu adalah orang-orang yang bisa bekerja. Wajah-wajah baru di situ orang-orang yang pinter begitu kan ya. Saya kira menteri-menteri Pak Jokowi sudah banyak yang kemudian punya catatan ya dari masyarakat itu sendiri. Coba kita baca ya. Ini beritanya agak menarik ini. Ini coba kita baca. Pertemuan empat mata Presiden Joko Widodo dengan Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto di restoran Pelataran Senayan, Jakarta. Diungkap Jokowi pertemuan tersebut berlangsung selama 2 jam lebih dibalut diskusi bernuansa santai. Menurut Direktur Eksekutif Ekspol Indonesia Muhammad Anas RA, bisa jadi ya ada 2 topik utama yang dibicarakan dan ingin dipastikan Jokowi kepada Prabowo. Program strategis yang dicanangkan dan dapat berkelanjutan termasuk Kapres pemindahan IKN, ya kata Anas kepada kantor politik RMOL. Selanjutnya Anas menduga pertemuan semalam juga membahas soal penyusunan kabinet. Jokowi ingin mendengarkan langsung dari Prabowo ya bocoran menteri itu. Mungkin iya. Mungkin bocorannya adalah ingin tahu seorang Jokowi begitu. Kabarnya seorang Jokowi ini tidak suka ya kepada kalau ada menteri-menteri dari PDIP. Kabarnya diduga seperti itu ya. Tapi kan hubungannya PDIP dengan Pak Prabowo kan aman-aman aja begitu. Baik-baik aja. Kalau toh pada hakikatnya PDIP tidak dikasih menteri, maka jelas di situ begitu kan ya. Kekuatan dari seorang Prabowo bisa saja goyah. Tapi lantas bagaimana dengan rakyat? Ya, apakah rakyat ditinggal sendirian? Jadi bisa saja terjadi. Dengan adanya pertemuan seperti itu mungkin Jokowi ingin tahu begitu menteri-menterinya. Apakah menteri-menteri kesayangan seorang Jokowi akan diambil atau tidak? Nah, kan begitu logikanya. Bahkan ya Gibran sudah mengatakan 100% menteri-menteri itu sudah mau rampung ya. Artinya mungkin sudah ada nama-nama list di situ begitu. Tapi kita tunggu saja pada 20 Oktober setelah dilantik kan pasti ada nuansa-nuansa di mana sebelum kabinet kan pasti banyak yang dipanggil oleh seorang Prabowo. Coba kita baca lagi nih. Boleh jadi beliau ingin memastikan OLG alias orang lingkaran Jokowi ya terakomodir dalam kabinet Prabowo Gibran. Sementara itu Menteri sekaligus Negara Pratikno menyebutkan pertemuan Jokowi dan Prabowo yang membahas soal kebersamaan di masa depan. Kebersamaan dan keberlanjutan. Ya di depan belakang politiknya seperti itu. Tapi di belakang begitu kan ya, di panggung belakang bisa saja saya, anak-anak saya, menteri-menteri kesayangannya ada di mana. Makanya kalau PDIP lalu kemudian minta yang tepat strategis, saya kira juga salah. Kenapa? Karena tidak ada berdarah-darah untuk menekan seorang Prabowo Gibran. Saya kira Prabowo Gibran itu harus berpikir secara jernih begitu kan. Ya mending ada ada penyegaran aja di tubuh kabinet itu. Saya kira lebih baik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.